Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kemerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada sebuah informasi ya, yang tentunya ini adalah beberapa hal penting mengenai Pi Network yang harus para pionosku semua ketahui. Oke, kita akan langsung saja di sini ke informasi yang pertama ya. Jadi di sini ada sebuah tweet yang mana di sini keterangannya: pertama, menjadi rantai publik terbesar di dunia; kedua, menjadi platform barter global; dan ketiga, memanfaatkan sistem pembayaran global, memperkuat penyelesaian keuangan antar negara, menentang monopoli mata uang, dan menghilangkan gelembung ekonomi ya. Itulah Picoin atau Pi Network ya, menentang para koruptor yang ingin mengkorupsi keuangan rakyat gitu ya. Nah, itulah visi dan misi ataupun program yang ditawarkan oleh Pi Network untuk dunia gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mulia ya dari Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan untuk kita semua ya. Jadi apa sih yang perlu kita ragukan lagi ya? Bukti-bukti sudah jelas ya. Kemarin juga ada yang komentar katanya, "Bang, cobalah satu Pionos kita coba datangin ke Dr. Nicholas sana ya, nyamperin Pak Dr. Nicholas Kokalis lah ya, dia menyuruh saya gitu ya." Di komentar katanya sambil ngomong cari tahu kebenarannya apakah proyek ini scam atau enggak gitu ya. Jadi mohon maaf ya, itu pertanyaan yang sangat konyol ya, atau himbauan yang sangat konyol menurut saya. Kita bisa melihat dari perkembangan Pi Network saat ini bagaimana perusahaan-perusahaan ternama dunia yang memang sudah banyak ya bergabung di dalam jaringan Pi yang melirik Pi Network ini ya. Dari situ pun kita sudah dapat menilai bahwa proyek ini tidaklah scam. Proyek ini membangun supaya lebih kuat lagi, lebih maksimal lagi ke depannya ya, tidak mengecewakan untuk para pionos atau para penggunanya ya yang memiliki Picoin ke depannya. Karena kalau misalnya ya cepat-cepat open mainnet yang ada, bisa-bisa kebobol untuk sistem yang ada di Pi Network ya. Untuk visi dan misi dari proyek Pi Network sendiri itu bisa-bisa gagal kalau semuanya nggak benar-benar dimatangkan dulu ya. Jadi saya harap sahabat pionosku semua ya, dengan kalian sebagai pioner ya yang masih mining ya, ataupun kalian yang sudah berhenti mining juga ya, ayolah ya kita sama-sama kompak ya. Yang gak mining lagi, ayo kembali lagi mining kembali ya. Tetapi oke lah, itu urusan Anda. Kalau Anda keberatan dan tidak mau mining lagi, silahkan ya. Tetapi untuk yang masih mining, jangan kendor semangatnya, terus semangat ya, maju terus ya. Tidak ada pernyataan bahwa Picoin ini adalah scam ya. Bukan hanya pernyataan saja, tetapi secara bukti memang Picoin tidak ada arahnya untuk ke scam ya. Tetapi untuk ke open mainnet itu saja yang belum ada informasi langsung dari core team, itu saja. Kalau ke arah scam itu sudah tidak ada sama sekali ya. Untuk apa? Proyek Pi Network ini banyaknya diikuti proyek-proyek besar ternama di dunia kalau dia cuman main-main ya. Jadi kita pikir secara logisnya aja lah ya, secara logisnya aja, secara akal sehat aja gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini ya. Proyek jaringan Pi benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada uang yang mudah. Semua kekayaan pantas mendapatkan kesabaran dan keberanian. Untuk Nicholas dan Pi Core Team, tujuannya adalah untuk membuat mata uang ini stabil dan bukan fluktuasi yang kita lihat dengan kripto lainnya. Perintis bersabarlah ya. Inilah yang pernah saya katakan ya. Inilah sahabat pioners ya, Pak Dr. Nicholas Kokalis tidak mau menciptakan Picoin ini
berfluktuasi untuk harganya ke depan seperti halnya Bitcoin dan Ethereum atau cryptocurrency lainnya ya. Tidak seperti itu. Ya, agar stabil, Picoin ini akan dipergunakan sebagai uang, sebagai alat bayar gitu ya. Memang ya seperti katanya channel YouTube Rian ya. Kalau uang digital itu ya Picoin ini ya iya memang kripto dalam penyebutannya, tetapi secara tujuannya bukan menjadi kripto gitu ya. Secara tujuannya bukan menjadi kripto, tetapi sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Oke, saya setuju dengan Rian yang video di kontennya itu. Saya lihat ya, dia mengatakan ya nggak bisa di Indonesia diterima Picoin sebagai alat bayar. Oke ya, tetapi Anda perlu tahu Picoin memiliki ekosistem yang sangat-sangat lengkap. Di situ banyaknya perusahaan-perusahaan yang juga akan siap menjembatani para pioners dalam pertukaran Picoin ke uang fiat ya. Jadi saya lihat ya dari pembukaan videonya siapa ya, Bang Rian lah ya. Di situ ya dari lagu pembukaan videonya aja sudah kayak apa pembukaan video dari channel YouTube-nya Mbah Teja, dari video-videonya Mbah Teja ya. Ya mohon maaf ya, mungkin dia ini kurang lebih saudaraan lah, mungkin saudaraan mungkin saja dengan Mbah Teja gitu ya. Saya lihat banyak sekali ya apa yang dia sampaikan ini ya, ingin meruntuhkan semangat para pioners ya. Entah dia di belakang sebagai tukang serok atau kayak gimana, saya kurang tahu ya. Tetapi dia tidak mempelajari ya yang sebenar-benarnya ya. Yang sebenar-benarnya itu apa? Kita bisa melihat dari fakta ya, dari realita yang ada. Yang mana Picoin ini dibangun, diciptakan visi dan misinya sebagai alat bayar, sebagai uang, bukan sebagai coin trading ya, yang mana harganya akan berfluktuasi ya. Kalau sudah naik harganya bakal naik tinggi banget deh, tapi kalau sudah turun hancur. Sekali kita investasi langsung bangkrut gitu ya. Jadi menurut saya Bang Rian ini ya dari cara bicaranya memang pinter banget ya, pinter bodoh-bodohin lah ya. Nah, jadi itulah ya, orang pinter memang banyak di Indonesia, tapi kalau orang bijak dan orang cerdas ya, orang bijak pasti cerdas ya, orang pintar belum tentu bijak dan belum tentu cerdas gitu ya. Tapi orang cerdas tentulah dia bijak dan pintar, dia kuasai semuanya ya. Kalau Bang Rian ini saya akui pintar gitu ya. Itu saja. Ya, di sini saya hanya mencobakan, maksudnya saya di sini hanya mencoba menjelaskan berdasarkan apa yang ada di Pi Network ya. Saya ada datanya ya, ada datanya. Yang mana di sini saya jelaskan dengan yang saya pelajari di Pi Network ya, secara apa yang terjadi, yaitu Picoin ini memang ditunjukkan sebagai uang, sebagai alat bayar. Mungkin di luar negeri akan menjadi uang sebagai alat bayar antar negara di luar negeri ya, bisa beli apapun bayar dengan Picoin. Tetapi di Indonesia itu ditukar ke uang fiat dulu baru bisa dipergunakan, maksudnya baru bisa menjadi alat bayar gitu ya. Tidak bisa Picoin untuk menjadi suatu alat bayar untuk membeli barang apapun di Indonesia. Itu saya sangat setuju. Ya, saya sangat sependapat. Tetapi Anda perlu memahami dulu ini. Picoin atau Pi Network memiliki ekosistem yang mana di dalamnya banyak sekali perusahaan-perusahaan proyek yang benar-benar wow, lengkap ya. Dan saya lihat ya, fokusnya Picoin ini ya, membangun kegunaan dari Picoin ini di dalam ekosistemnya itu, yaitu marketplace ya, penyediaan barang ya, penyediaan barang, bukan penyediaan untuk Picoin ditukar ke fiat ya. Itu sih memang ada seperti Pi-Bank, Pi-ATM dan lain sebagainya, itu memang ada. Tetapi saya lihat itu Picoin ini lebih memfokuskan membangun atau memperbanyak marketplace gitu ya, daripada memfokuskan ke arah penukaran Picoin atau ke kripto lah ya. Jadi itulah yang memperkuat
kalau dalam maknanya ya, memperkuat dalam segi makna dari tujuan Picoin ini ya, yaitu tadi sebagai uang, sebagai alat bayar gitu ya. Tetapi itu tadi ya, sudah saya jelaskan, saya mau ulang-ulang berapa kali lagi. Picoin tetap bisa dicairkan ke uang fiat, tetapi pasti ada batasannya gitu ya, ada batasannya untuk pencairannya ke depan. Ya, jadi tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir. Yang saya sangkal dengan apa yang dinyatakan Bang Rian ini, mengatakan Picoin ini akan sama harganya seperti kripto pada umumnya, berfluktuasi ya. Itu menurut saya nggak logis ya. Untuk apa membangun ekosistem, membangun marketplace kalau harganya itu naik turun? Yang ada semua vendor yang memfasilitasi para pioneers dengan menawarkan barang-barang di situ ya, rugi semua ya. Yang ada akhirnya apa? Proyek ini nggak dipercaya lagi dan orang berhenti ya untuk meneruskan marketplace-nya itu ya. Vendor-vendor nggak berani lagi daftar di dalam marketplace yang disediakan oleh Pi Network ya. Tidak ada lagi. Akhirnya proyek ini gagal ya. Jadi itulah yang menurut saya tidak logis ya, kalau Bang Rian ini menyamakan Picoin sama pergerakan harganya seperti Bitcoin ataupun Ethereum ke depannya. Itu sangatlah tidak logis ya. Karena kita bisa memandang pihak Kortim mengapa tidak melakukan open mainnet sekarang. Pihak Kortim pun juga sangat jelas menghindari exchange atau bursa di luaran sana. Kalau misalnya pihak Kortim ingin sekali Picoin ini masuk exchange atau bursa, kenapa nggak dari kemarin? Pas pada rame-ramenya tuh bursa-bursa atau exchange ya yang mendaftarkan Picoin IOU gitu ya, melistingkan Picoin IOU atau Picoin tiruan gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin? Iya kan? Nah, jadi kita kalau menuju ke hal yang logisnya, inilah yang sangat logis ya. Picoin itu harganya akan sangat stabil ya, kedepannya sangat stabil ya. Kalau tidak stabil, yang ada vendor-vendor bakalan bangkrut ya. Itu kayak orang China itu ya, nyediain mobil lah, pesawat terbang lah, mobil terbang lah ya. Kalau dia misalnya menerima pembayaran dengan Picoin, sedangkan Picoin harganya berfluktuasi ya, dengan kadang-kadang bisa naik, wah untung kalau naik ya. Tapi kalau sudah turun, anjlok, hancur, vendor rugi besar ya. Saya rasa pihak Kortim nggak selicik itu ya. Sedangkan ini inovasi baru, ini tujuannya sebagai hal yang baru dan tentu sangat berbeda jauh dengan cryptocurrency sebelumnya ya. Sudah dijelaskan juga ya, bahwa Picoin ini bentuk kesempurnaan dari kekurangan yang ada di Bitcoin ataupun Ethereum ya. Jadi tujuan mereka sebelumnya ya sama sebenarnya ya. Tetapi karena karena dikuasai oleh para elit global, akhirnya harganya dimainkan oleh itu tadi ya, oleh orang-orang kaya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun gitu ya. Karena dia tidak ada ekosistem ya, tidak ada membangun seperti Pi Network ini gitu ya. Itu sangatlah wajar kenapa harganya berfluktuasi tinggi gitu ya. Kalau sudah turun-turun, kalau sudah naik gitulah ya. Nah, jadi sahabat pioners ya, dengan apa yang saya jelaskan dari awal tadi sampai dengan sekarang ya, mungkin mungkin kalian agak bingung ya. Tetapi saya rasa kalau kalian ulang dan ulang lagi apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan, kalian bakal nangkep ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rian itu di videonya itu sangatlah salah. Itu salah besar ya. Picoin itu harganya, Picoin itu harganya tidak akan berfluktuasi. Karena Picoin sebagai alat bayar, sebagai uang yang mana dipergunakan untuk membeli apapun di dalam ekosistemnya ya.
dan harganya pun tidak akan berfluktuasi seperti Bitcoin dan Ethereum. Harganya akan sangat stabil, kurang lebih begitulah ya ke depannya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini hanya mengambil maksud saya mengambil data-data dari apa yang ada di Pi Network juga. Saya nggak sembarangan ya, karena inilah yang logisnya ya. Mana ada ya orang pengen rugi gitu ya. Jadi pihak core team pastilah mengusahakan untuk proyek ini secara matang dulu ke depannya agar menguntungkan untuk orang biasa, untuk para vendor-vendor ke depannya tentunya ya. Karena tujuan pihak core team mulia ya, untuk membantu orang-orang biasa, bukan untuk bikin negara ini semakin miskin, bikin orang-orang biasa semakin miskin, enggak ya, tetapi untuk membantu orang miskin, untuk membantu perekonomian dunia, itulah tujuannya ya. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Bang Rian itu berarti Picoin ini dia suruhkan untuk dikuasai lagi oleh para elit global dan dimainkan gitu ya. Ya mungkin dialah yang pengen kaya ya, di belakang dia juga jadi tukang serok, mungkin begitu ya kan, kita nggak tahu. Makanya dia senang sekali mematahkan semangat para pioner gitu ya. Ngomongnya sok-sok logis gitu ya, tapi dia dari sini pun masih nggak bisa memperdalam lagi ya yang saya sampaikan barusan terkait nilai Picoin. Masa dia katakan harus berfluktuasi seperti Bitcoin dan Ethereum, ya itu nggak logis ya. Oke. Jadi kalau Anda masih nggak paham, silahkan diulang lagi dari awal sampai dengan selesai ini. Insya Allah Anda akan paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke. Jadi mungkin sekian aja untuk pembahasan kita kali ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.